Om Swastiastu, hari ini bersama Tiang Tripuspa dalam acara Obras, obrolan ringan tapi bernas bersama Dr. Made Suyasejaya, SPOG Konsultan. Nah, kali ini Tripuspa dan juga Bapak Dokter akan membahas tentang alat kontrasepsi dan juga alat reproduksi. Ya, Oman tidak pernah konsultasi sebelumnya. Nah, sekarang kita akan coba bertanya, Oman akan coba bertanya, apa sih alat kontrasepsi sebenarnya gitu. Apa saja alat kontrasepsi itu? Apa bedanya dengan alat kelamin? Iya. Iya, apa bedanya ya, Dok? Bisa Alat dijelasin? kontrasepsi untuk menanggulangi alat kelamin. Oh, gitu. Baik, sahabat Obras, Om Swastiastu. Alat kontrasepsi Alkon atau KB ya, keluarga berencana dikenal. Banyak sih macamnya. Ya. Oman pakai KB nggak? Enggak pakai. KB ancit. Iya, KB usir. Biasanya saya diusir, Siap datang Dok. diusir. Iya. Kalau KB ancit bahaya. Ya, Bahayanya ada, gimana, Dok? Saya nyelak dulu nih. kalau telat ngancit ada 3 hal yang menimbulkan masalah kalau terlambat diangkat nih. Gimana? Terlambat dicabut nih. Satu, jenggot. Kalau terlambat dicabut gembrong. Yang kedua, rumput. Kalau terlambat dicabut kan banyak. Terus Yang ketiga, penis. kalau itu Terlambat telat dicabut jadi. Ya, itu bahayanya juga ya. Terus Banyak alat kontrasepsi, tapi kadang-kadang kita bingung ya. Sering ibu-ibu, saya pakai apa ya anaknya? Nah, di metode kontrasepsi ini ada yang saya bagi 2 besar aja deh. Yang satu metode sementara, yang satu metode kontrasepsi mantap, artinya sudah tidak balik-balik lagi. Metode kontap ini kan steril. Nah, yang banyak ada di kontrasepsi yang bersifat sementara ini. Ada spiral lah kita kenal, ada suntik KB, ada suntik bulanan, ada suntik 3 bulanan, ada pil, ada kondom. Ada sistem kalender. Kalender gimana sih kok kalendernya pakai KB? Kalender yang berenyak celepang. jangan. Berarti itu sistem kalender. sistem kalender itu berenyak celepang itu. Saya menyedang gua. dokternya gokil sekali ya. Jadi kalau memilih itu bagaimana? Ada gini, pemerintah kita sudah mengeluarkan metode kontrasepsi efektif terpilih gitu, MKET namanya. Metode kontrasepsi efektif jadi yang direkomendasi. Sejatinya metode sementara itu yang direkomendasi adalah spiral, suntik, pil sama kondom sih. Itu kita perlu konsultasi sebelum. Iya dong, ini. kan ada yang mana sih saya cocok, Dok? Itu pertanyaan yang paling sering terjadi. Oke, jadi para sahabat Obras biar lebih sederhana aja kita berpikir ya, jadi gini. Kita lihat umur reproduksi, Mas. Saya membagi umur reproduksi itu 20 tahun, 35. Kalau sebelum 20 tahun, ini fase menunda namanya, menunda kehamilan. Kadang-kadang kan ada nikah yang belum 20 tahun dan nikah, sebaiknya ditunda dulu hamil ya. Karena umur reproduksi sehat antara 20 sampai 35, hamil antara 20 sampai 35. Jangan hamil di bawah 20, jangan hamil di atas 35. Saya udah lewat nih, Dok. Kedengin Dek. Udah lewat. Sama Jadi, teman oke lah, cincin lah bisa. Ya. Timpal kan tadi kan bedek. Ya, jadi kalau seandainya nikah di bawah 20 ya sebaiknya nunda dulu, jangan hamil dulu. Nah, kalau di antara 20 sampai 35 ini fase menjarangkan kehamilan. Menjarangkan. Ya, jangan untuk menduduk tiap tahun terus hamil aja depan main berayut nanti gitu loh. Kan tetap namanya keluarga berencana. Jadi kita merencanakan keluarga benar-benar rencana supaya tidak begitu ribet amat bagi kita. Karena bagaimanapun anak itu adalah biaya juga, butuh kos kan. Tadi ngai-ngai kan. Beli susu, beli pampers, sekolahnya juga. Macam-macam sekolahnya juga. Makan tetap kita sebagai orang tua bertanggung jawab pasti ingin anak-anak kita lebih baik dari kita kan. Jadi merencanakan keluarga, rencanakanlah dengan baik. Jadi hamil antara 20 sampai 35. Nah, rumus-rumus umum dulu saya ngomong. Sekarang fase menunda. Fase menunda nih kalau sebelum 20 tahun sudah nikah, kalau memang harus nikah. Tapi biasanya kalau nikah tuh nikah karena hamil duluan ya. Kebanyakan begitu. Hamil di depan ya. Karena enggak ada hamil di belakang. Betul. Di depan. Dokternya ini loh. Terus
Ini wawancara. Iya benar. Wawancara nih. Terusnya kameramennya marah nanti. Terus apa ngomong apa? Menunda kehamilan, fase menunda kehamilan. Kalau sebelum menikah sebelum 20 tahun sebaiknya ditunda dulu hamil. Maka metode yang kita pilih biasanya yang paling dianjurkan adalah pil. Pil KB itu bagus sekali untuk yang pertama mengatur mens, Man. Oh gitu. Ibu-ibu yang memakai pil tapi harus disiplin benar-benar. Tapi katanya pakai pil itu bisa ke hormon gitu loh, Dok. Oke, kalau kita ngomong efek samping, mana tindakan kedokteran yang tidak ada efek samping sih? Mana sih obat yang tidak ada efek samping? Iya. Semua ada efek samping, Iya. tapi efek samping itu tidak selalu muncul, Man. Kayak kita di jalan, pernah nggak kita mikir efek sampingnya? Kecelakaan kan? Iya. Nggak tusuk paku bannya, nggak pecah ban, nggak ditabrak orang, nggak macet di jalan. Itu kan resiko namanya di jalan. Tapi kita jalan aja tetap. Iya. Karena resiko itu jarang terjadi. Dan kita pasti hati-hati. Sama juga dengan di dunia kedokteran. Apa sih yang nggak beresiko? Orang dilirik dokter udah beresiko kok. Apa yang nggak beresiko sih? Betul. Nah, ayo dilirik kena. Salah satu yang alasan Tiang tidak ber-KB karena itu kan, tidak memakai KB karena takut gitu loh, Dok. Iya, memang boleh kita komit aja sih. Memang sih. Jadi umur reproduksi satu apa? Satu, rentang waktu punya anak. Rentang waktu punya anak itu antara 2 sampai 4 tahun. Ya. Jadi jangan terlalu sering, jangan juga terlalu panjang gitu loh. Idealnya antara 2 sampai 4 tahun jarak anak itu loh, jarak anak. Kemudian setelah 35 lebih baik jangan hamil lagi. Jadi selesaikan fase reproduksi sebelum 35. Upaya selama kita masih. Tapi kalau misalnya saya mandul umur 40 belum ada anak, ya bisa mau gimana lagi? Ya jalan aja lawan semua resiko, hadapi semua resiko. Kan beda, tapi sepanjang kita masih bisa menurunkan resiko, kita pasti turunkan resiko. Hanya kita tidak sengaja umur 40 baru hamil gitu misalnya kan, konyol namanya. Makanya hamil antara 20 sampai 35. Nah, alat kontrasepsi sementara tidak ada yang bebas efek samping. Semua ada. Semua KB ada kemungkinan efek samping, tapi seperti omongan tadi, tidak semua efek samping muncul. Biasanya aman-aman. Orang pakai spiral sekian tahun aman-aman sih. Orang pakai suntik KB 3 tahun aman-aman aja sih biasanya. Ya mungkin karena kembali ke diri sendiri ya, pemahaman juga tentang. Ada yang takut, nggak bisa dipaksain. Tapi komit juga. Kalau tidak ber-KB, kalau hamil jangan meguyang lah gitu loh. Iya betul. Hidup itu kan pilihan. Kalau nggak ingin ber-KB, siap-siap untuk hamil. Nah, ber-KB nggak mau, tapi gituan terus mau sama. gituan terus gimana ini, Dok? Oke. Terus Gitu. apa tadi alat kontrasepsi untuk usia yang setelah Nah, lebih kalau fase dari reproduksi, fase reproduksi 20 sampai 35 ini yang cocok alat KB yang mempunyai masa kerja antara 2 sampai 4 tahun. Rata-rata misalnya spiral itu 5 tahun rata-rata. Maka pilihan kita di sini adalah spiral boleh, suntik boleh. Spiral itu IUD. Ya. IUD. Ini untuk dokter. Bukan. Ini Intrauterine device. IUD ya. Alat kontrasepsi dalam rahim. AKDR lah bahasa Balinya. IUD kebayang IUD bahasa Bali. Intrauterine device itu bahasa Bali itu. Bahasa Bali itu. Ya, intrauterine device. Bahasa Sing Indonesianya. lulus nih SMP. Bahasa Indonesianya alat kontrasepsi dalam rahim. Silakan pilihan banyak. Nah, enggak usah deh mikir karena sih tidak ada KB yang satu lebih baik dari yang lain. Patuh. Sama semua. Ya. Tidak ada spiral lebih baik dari suntik, belum tentu. Suntik lebih baik dari spiral, belum tentu juga. Pilih salah satu, jalanin. Jangan dengerin omongan kanan kiri deh. Kan kadang-kadang kita dengerin dari tetangga lagi nih, padahal sama-sama tidak tahu. Kalau ingin bertanya, tanyalah sama yang berkompeten, yang ahlinya. Jangan malu bertanya. Nah, kira-kira kalau Tiang sekarang mau pakai KB gimana? Umur sudah usah pakai KB sudah enggak jadi-jadi. Itu kan pinter-pinternya ngusir itu. Pinter-pinternya ngusir. Kalau sudah di atas 35, amankah tidak pakai KB apa gimana? ya tetap kalau namanya tidak pakai KB karena gini ada klausul. Selama seorang wanita masih menstruasi, peluang hamil tetap ada walaupun kecil pun peluang. Artinya nenek-nenek umur 45 pun kalau nenek 45 belum nenek ya. Artinya wanita yang umur 40 tahun ke atas pun yang masih
menstruat. Adakah masih yang usia begitu hamil ada lagi? baru kemarin pasien saya 45 datang positif. Nangis lah dia terus. Suruh ber-KB enggak mau. Sekarang datang umur 45 udah positif, nangis dia. Ya berisiko kan maju Ya, salah, ya. mundur salah. Iya, betul. Mau digugurin enggak enak, enggak nyaman. Mau diterusin resiko tinggi sekali. Karena usia kan sangat memegang peran penting. Yang paling risiko yang paling kita takutkan itu adalah cacat bayi. Itu berdasarkan Berarti kalau umur ibu, genetik, ya genetiknya. Makin tua umur kita, pasti kualitas kita juga makin menurun, termasuk kualitas genetik gen namanya. Itu sudah tidak bisa kita lawan karena itu alam ya. Kita alam, gimana kita mau ngelawan alam gitu loh. Maka ayo kita reproduksi sehat kita perhatikan. Jadi hamil dan melahirkan antara 20 sampai 35. Kalau di bawah 20 tahun ya tunda dulu, pakai kondom boleh, pakai pil boleh. Setelah 35, kalau sudah yakin, gini lagi ada klausul gini. Ketika pasangan suami istri sudah yakin tidak akan nama anak lagi, tapi yakin benar-benar nih, steril pilih. berarti itu tetap sudah aman. Steril lah kontrasepsi yang tidak ada efek samping kemanapun. Berarti itu udah. Cuman tidak bisa hamil, titik itu aja. Aman, baik dilakukan pada istri maupun dilakukan pada suami. Kan suami boleh juga steril kan? Pada suami namanya vasektomi, pada istri namanya tubektomi. Apakah itu nanti bisa berpengaruh sama hubungan suami istri gitu? Kan tadi saya bilang steril tidak mempengaruhi apapun. Sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Sekarang saya pakai analogi gini, mumpung saya harus menekankan sedikit tentang steril karena masyarakat sangat gampang sekali dengan pemahaman steril, lebih berani pakai spiral daripada steril. Tahu nggak risiko spiral lebih tinggi daripada steril? Malahan cuma banyak spiral, nanti datang mau ganti spiral, lo kok ganti, mau hamil lagi, enggak lah, lo ngapain pakai spiral, saya bilang gitu. Kalau sudah yakin tidak ingin hamil, steril pilih. Karena namanya KB sementara, tidak untuk pemakaian jangka panjang. Masa 5 tahun ganti 5 tahun yang mending STNK, oke lah 5 tahun diperpanjang. Ini KB diperpanjang gimana sih gitu loh. Jadi lebih berisiko, jadinya kita memilih risiko yang lebih rendah, yaitu steril. Sekarang ngomong tentang steril. Katakanlah misalnya steril pada wanita yang banyak terjadi tubektomi, membuntu kedua saluran telur. Sehingga pembuahan tidak terjadi. Kan itu intinya. Nah, sekarang lihat pasien-pasien saya yang mandul-mandul itu loh. Salah satu penyebab kemandulan di pihak wanita adalah buntunya kedua saluran telur. Oman pernah dengar? Pernah. Kedua saluran telur buntu sehingga tidak hamil-hamil dia. Mandul jadinya, bayi tabung jadinya kan gitu. Nah, kenapa buntu? Infeksi dia. Jadi buntu. Kalau sudah buntu mau diapain lagi? Nah, apa bedanya dengan steril? Steril juga Steril kita buat buntu buatan. Kalau mandul buntu alami dia di sana. Karena masalah. Tapi wanita ini tetap dia kerja biasa, kumpul biasa, hubungan saya biasa, cuman tidak bisa hamil, titik. Itu loh persamaannya. Jadi kenapa takut steril? Lebih aman steril. Tapi kalau memang sudah mantap kan gitu ya. Iya, sudah. Karena ini tidak bisa balik lagi, makanya namanya kontrasepsi mantap. Bukan mantap ya, mantap bencol. Oh, mantap panik dok. Mantap ya. Nah, pada suami, salah satu penyebab kemandulan di pihak suami adalah keadaan dikenal azoospermia namanya. Azoospermia. Itu nama bahasa Bali itu? Bahasa Bali nih kok. Bahasa Bali itu nama. Nah, gini, bahasa Inggrisnya apa? Spermanya 0, Mang. Oh, gitu. Tidak ada, bukan sperma, no. Sel benihnya 0. Kebrot sperma aja keluar. Tapi kalau dilihat di bawah mikroskop, sel benihnya nggak ada. Gitu. Sel mani tidak ada, 0. Ini namanya kondisi azoospermia. Tidak bisa membuahi dia. Tidak bisa menghamili. Itu? Tapi dia enggak masalah kan, mau bekerja, mau hubungan seks, enggak apa-apa dia. Cuman dia tidak bisa menghamili istrinya. Nah, steril di pihak laki-laki namanya vasektomi. Kita buatin buntu buatan. Sama dengan pada wanita tadi. Apa bedanya buntu alami dengan buntu buatan? Cuman tidak bisa menghamili gitu aja. Jadi kalau pada wanita tidak bisa hamil, kalau steril pada laki-laki tidak bisa menghamili, tapi masih tetap bisa menggitui. Tidak ada hubungannya. Berarti aman juga. Karena seks urusannya di sini. Steril di sini di bawah, enggak kelihatan. Jauh ya? Jauh hubungannya itu. Seks itu kan di sini. Ini kan alat aja di bawah. Sebenarnya seks itu di sini loh. Seks itu di sini. Makanya kadang-kadang ada orang yang saya dengan
dengan berkonsentrasi aja bisa orgasme. Bisa saja. Bisa itu Bisa saja. Karena itu buktinya seks itu di di sini. pikiran. Iya. Oke. Nah, itu di sini. Luar biasa. Bung Edi contohnya. Bisa. Yang mana nih ke? Kamera di kita. Oke. Nah, Kemudian ala efek samping. iya efek sampingnya. Jangan nakutin efek samping deh. Ya, kadang-kadang gini di dunia kedokteran, ya sama dalam hidup kita. Kadang-kadang kita dihadapkan kepada situasi yang memang kita harus itu kita kerjakan loh. Ngerti? Memang itu harus kerjakan. Ya ambil, misalnya gini ada perampok gitu datang, kita emang harus lari, tapi di sana ada harimau, ya lari udah, gimana lagi, kita nggak ada pilihan, lari aja. Nah sama dengan Jalani kontrasepsi aja, ya, gitu. ketika kita belum ingin hamil, ya konsekuensinya harus pakai KB dong. Ya. Jangan sekali lagi hamil nggak mau, pakai KB nggak mau, tapi gituan mau, kan susah jadinya. Ya. Kan nggak bisa, itu harus konsekuen, harus komitmen ada. Berarti Ya, saya setengah-setengah ini, Dok. setengah-setengah. Antara pengen hamil dan juga menunda gitu sebenarnya. Hidup jangan setengah-setengah. Pikir baik-baik, ambil keputusan, jalan. Hadapi Oke. semua risiko keputusan Siap, kita, Dok. apapun itu. Daripada bengong, kilang di perempatan tampil mobil nanti. Segera putuskan mau ke barat, mau ke timur, mau ke utara, mau ke selatan. Yang penting ada keputusan gitu loh. Jangan Siap. ngambang, diem gini. Sagrap meng nanti itu masalahnya. Oke, nah itu tadi pemirsa Obras, obrolan kita yang penting, yang berisi, padat, apa tadi ya Dok? Bernas Dok, belum tahu bernas saya nih. Nah itu sedikit obrolan kita tentang alat kontrasepsi dan juga reproduksi. Nah kita akan ketemu lagi di obrolan berikutnya bersama Dr. Made Suyasojaya SPOG konsultan dalam tema yang berbeda tentunya. Tapi jangan lupa tetap subscribe channel YouTube beliau di Obras Dr. Made Suyasojaya SPOG konsultan. Terima kasih. Dan kita salam Obras.